Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Dan untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan lebih cepat. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Pencapaian timnas Indonesia untuk sampai di titik sekarang ini itu jelas datangnya tidak ujuk-ujuk. Ya, namanya sebuah proses panjang yang harus dijalani, terutama untuk menciptakan tim seperti ini. Dan siapa sangka kita bisa menutup tahun 2024 kemarin ya dengan duduk di posisi 3 grup C ronde ketiga Piala Dunia tahun 2026 ya. Di luar setelah itu semua ya, nama dinamika dan lain-lain itu terjadi, seperti masuknya pelatih Indonesia Patrick, terus Denny Langsat serta Alex Pastur. Selain akan membuat tim ini makin banyak disorot, juga diyakini akan semakin membuat para pemain kita ya, itu makin mantap dan makin bergabung ke timnas Indonesia. Nah, ya, semua hal itu wajar ya jika probability tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia itu makin besar. Ya, pastinya itu akan menarik pemain-pemain naturalisasi yang belum berminat, karena udah kesempatan masuk Piala Dunia tinggi, maka berbondong-bondong ingin bergabung atau memperkuat timnas Indonesia. Namun di sisi lain ya, ada juga diketahui ada 5 negara yang secara belak-belakan berharap Indonesia akan gagal. Karena jika sampai berhasil lolos ke Piala Dunia, secara otomatis itu akan merusak peta persaingan kekuatan, baik itu di kawasan Asia Tenggara hingga level Asia secara luas. Dan Indonesia dijamin akan kedatangan lebih banyak pemain diaspora ya, yang levelnya terbilang tinggi ya, sehingga kalau udah masuk Piala Dunia otomatis kan nama Indonesia betul-betul gegap gempita ya. Jadi negara mana saja sih yang terlalu julid terhadap Indonesia itu? Mari kita bahas ya. Jadi bukan rahasia lagi kalau sekarang ini tim Indonesia memang sedang mendapat banyak sorotan dari berbagai media asing. Selain karena dinamika pergantian pelatih, keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi, dan secara umum dari 6 pertandingan dilakoni, pencapaian Indonesia sebagai tim debutan bisa dikatakan cukup oke ya. Bisa menahan imbang Arab di laga pertama setelah Australia di GBK. Nah, tapi harus apes ya di bulan Oktober kemarin dikerjain Bahrain serta kalah mengejutkan dari Cina. Dan puncaknya ketika dihajar Jepang ya saat kemarin itu. Walaupun dari awal udah tahu kalau bakalan kalah, tapi cara kalahnya itu yang sangat disayangkan ya, 4-0 tanpa balas ya. Tapi ya sudahlah, itu memang selisihnya jauh dengan Jepang ya. Nah, dan perlu diketahui setelah kondisinya ambruk ya, kalah dengan Jepang, orang memperkirakan mental akan hancur, tapi ternyata tidak menggoyahkan mental dari para pemain. Mentalitas Garuda benar-benar luar biasa, di mana secara mantap dalam sebuah laga yang sangat krusial Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di GBK dengan skor 2-0 ya, yang diciptakan oleh Marcelino. Yang bikin salut dari pertandingan itu jelas fighting spirit
para pemain benar-benar siap melakukan apapun buat menang, dan kemenangan itulah yang membuat posisi Indonesia ada di peringkat 3. Sementara tentang di luar itu semua ada beberapa dinamika dan hal-hal yang mencuat di publik ya. Coba kami akan bahas ya sampai ke mana ya, karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari dinamika perjalanan sebuah tim. Jadi kita wajib memberikan apresiasi ya kepada Sintayong yang bagaimanapun tetap memiliki jasa bagi perkembangan timnas Indonesia yang luar biasa ya. Nah, sekarang ini situasi yang sangat baik ya menurut saya. Itu media-media ternama itu semua menyorot Indonesia, membahas peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Jadi lebih terbuka dan kesempatan ini sangat besar sekali. Pasalnya dengan kekuatan pemain abroad yang dimiliki serta kekompakan antar PSSI, pemerintah, itu membuat Indonesia menjadi lebih gacor. Nah, padahal dulu Indonesia kan dianggap sebagai tim underdog. Tapi setelah masuk jajaran pelatih masuk Sintayong kan bagus, terus sekarang pelatih Clifford itu PSSI betul-betul menjadi singa ya, yang baru tidur, yang sekarang betul-betul sangat disegani dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Nah, dan perlu diketahui dalam waktu dekat ini kan banyak pemain yang akan sudah bergabung. Yang jelas oleh Remeni Jero itu juga sudah dalam proses ya, yang diupayakan secepatnya dalam waktu dekat, karena Maret harus siap untuk debut melawan Australia. Nah, namun di luar dua nama tadi masih ada nama-nama kita seperti Emiliano, Pascal Struijk, Emil Odero, Michael dan Michael Becker, Jan Masten. Nah, itu semua jelas sudah mengindikasi mendekati akan dinaturalisasi. Jadi nama-nama itu memang keren sekali karena levelnya sangat tinggi ya. Dan untuk penambahan informasi, ada negara-negara yang betul-betul mengharapkan Indonesia gagal, itu adalah ya Malaysia, Vietnam, Bahrain, Cina, termasuk Thailand ya. Jadi itu negara-negara ya mengharapkan Indonesia terjungkal, tapi biasalah lawan kan rival seperti itu. Yang penting kita support untuk timnas Indonesia, dan tentu saja jangan lupa berdoa. Terima kasih. Merdeka.